Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas lanjutan dari soal TKA yang nomor 7. Nah, di sini itu mengacu kepada bahasa kias dan juga citraan yang digunakan dalam teks fiksi. Nah, ini fokusnya kepada gaya bahasa. Dan tipe soal seperti ini itu yang sering dibingungkan oleh anak-anak kelas 9 ya khususnya karena mereka masih harus menganalisis dulu apakah ini termasuk majas metafora, apakah ini termasuk majas personifikasi atau majas-majas yang lain kayak gitu. Nah, kita langsung saja fokus ke soalnya. Yang pertama, eh, pada kalimat hutan akuarium adalah rumah bagi berbagai spesies ikan dan tumbuhan air. Nah, di sini itu mengacu pada teks yang berjudul Petualangan Naira di Hutan Akuarium. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit mengenai pilihan jawaban yang ada di soal nomor 7. Yang pertama yaitu metafora. Metafora itu maknanya adalah gaya bahasa yang berjenis perbandingan. Dia termasuk majas perbandingan. Kenapa? Karena gaya bahasa ini itu membandingkan dua objek yang berbeda secara langsung, ya, tanpa dengan adanya tanda hubung seperti bagaikan, terus seperti kayak gitu. Itu nggak ada di metafora. Jadi ya gaya bahasa metafora itu ya langsung aja membandingkan. Contohnya hutan eh, hutan akuarium misalkan, atau tikus kantor, atau buaya darat, atau gulung tikar, atau kambing hitam. Nah, apa itu semua itu mengarah kepada makna kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Dia ada makna lain yang tersembunyi yaitu. Nah, yang kedua itu adalah simbolik. Majas simbolik itu adalah majas perbandingan juga, namun perbandingannya itu menggunakan lambang. Jadi jadi sudah tergambarkan sebelumnya, sudah terlambarkan. Misalkan tadi kalau kita membicarakan tentang tikus kantor, maka yang tergambarkan adalah tikus berdasi, yaitu ya tikus yang sedang mengenakan dasi. Kayak gitu, itu sudah menjadi ikonik korupsi. Nah, itulah yang disebut sebagai majas simbolik. Nah, selanjutnya adalah personifikasi. Personifikasi itu juga masih termasuk ke dalam majas perbandingan. Nah, majas ini itu membandingkan benda mati atau makhluk hidup selain manusia ya, yang seolah-olah itu memiliki sifat, perilaku, dan perasaan itu seperti manusia. Seperti apa ya? Contohnya bulan itu tersenyum kepadaku kemarin malam. Kayak gitu. Nah, padahal bulan itu kan tidak punya senyuman, tidak bisa tersenyum seperti manusia. Jadi itu ibarat aja membandingkan saking indahnya, saking cerahnya bulan pada malam hari itu, jadi diibaratkan seperti tersenyum. Nah, kayak gitu. Selanjutnya personifikasi. Kalau personifikasi itu sudah ya, sudah. Lalu selanjutnya adalah hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan atau majas yang istilahnya menggunakan makna yang pembaca itu sampai sampai terheran-heran dibuat kalimatnya. Aku menangis darah karena kamu. Nah, itu hiperbola banget, lebay banget, dan itu yang nggak mungkin terjadi secara logika gitu. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 7, yaitu
Kalimat hutan akuarium adalah rumah bagi berbagai spesies ikan dan tumbuhan air. Nah, ini kira-kira masuk ke dalam gaya bahasa yang mana ya? Berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan barusan, apakah itu termasuk majas hiperbola? Bukan ya. Ini tidak termasuk majas hiperbola. Sehingga jawabannya yang hiperbola itu kita eliminasi. Kenapa? Ya karena tidak ada unsur yang dilebih-lebihkan pada kalimat ini gitu. Kalimatnya juga normal-normal aja. Nggak membuat orang lain seperti ada rasa emosional karena kalimat yang dilebih-lebihkan. Oke, langsung aja kita ke opsi yang C, yaitu personifikasi. Apakah ini termasuk personifikasi? Yang diibaratkan itu memiliki sifat yang seperti manusia. Apa kira-kira? Hutan akuarium adalah rumah bagi berbagai spesies ikan dan tumbuhan. Ini tidak ada unsur yang mengarah kepada sifat atau perilaku manusia ya. Nggak ada. Yang B, simbolik. Apakah ini termasuk gaya bahasa simbolik? Hutan akuarium. Kira-kira ada tidak ya simbol hutan akuarium? Tidak ada ya. Jadi ini bukan termasuk pilihan yang B. Kalau yang A, metafora, yaitu perbandingan. Membandingkan dua objek berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata hubung. Kira-kira gimana? Iya, betul ya. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A. Kenapa? Ya karena ini membandingkan dua objek yang berbeda secara langsung. Apa yang dibandingkan? Ya ini hutan akuarium. Hutan akuariumnya yang dibandingkan. Hutan akuarium. Dia mengibaratkan ada hutan di akuarium. Secara nggak langsung itu kan hutan kita gambarannya itu rimbun, banyak hewan-hewannya, terus banyak tanaman-tanaman yang menyegarkan kayak gitu. Suasananya sejuk, banyak oksigennya kayak gitu kan. Kita menggambarkan hutan kan seperti itu. Nah, sedangkan akuarium itu adalah tempat di mana tumbuhan seperti ikan hias atau tumbuhan air itu di habitatnya itu di situ kayak gitu. Jadi ibaratnya yaitu memang rumahnya atau milik hewan dan juga tumbuhan air kayak gitu. Kita harus menjaganya sebagai ekosistem buatan. Bisa jadi itu ada ekosistem buatan atau memang itu hanya ibarat saja, perbandingan saja. Jadi ya kita pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu metafora. Jadi dia membandingkan sesuatu yang nyata dengan kiasan, kalimat yang nggak sebenarnya. Oke, itu saja pembahasan mengenai gaya bahasa, metafora, simbolik, personifikasi, dan hiperbola. Jangan lupa untuk terus berlatih dan tetap semangat. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.